Apakah situasi yang terjadi pada kasus tersebut? Nah, jadi situasi yang terjadi pada kasus tersebut di mana perawat menceritakan penyakit pasien yaitu HIV kepada teman-temannya dan menyebarluaskan itu di sosial medianya. Sebutkan perbedaan nilai, etik, etika, moral, dan hukum. Jadi perbedaan antara nilai, etik, etika, moral, dan hukum itu yang pertama adalah nilai. Nah, nilai ini merupakan keyakinan mengenai arti dari suatu sikap, ide, objek perilaku yang menjadi standar dan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, yang kedua itu ada etik. Nah, etik ini merujuk kepada kebiasaan seseorang. Selanjutnya ada etika. Nah, etika ini dia merujuk kepada perilaku atau perbuatan yang baik. Lalu ada moral. Nah, moral ini merupakan prinsip atau norma yang digunakan untuk menilai apa yang benar atau yang salah. Nah, sedangkan hukum merupakan suatu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau dari pemerintah yang ditetapkan oleh suatu negara atau wilayah. Nah, hukum ini dapat berasal dari pendekatan positif dan non-positif. Selanjutnya, sebutkan kode etik keperawatan. Halo, jadi etika keperawatan itu ada 10. Jadi yang pertama otonom, yang kedua berbuat baik, yang ketiga keadilan, yang keempat kejujuran, yang kelima tidak merugikan, yang keenam ketaatan, yang ketujuh kerahasiaan, kedelapan accountability, yang kesembilan yaitu nilai dan masyarakat, yang ke-10 itu nursing advokasi. Sebutkan penyebab masalah yang muncul pada kasus di atas. Teman-teman, dari kasus tersebut, masalah yang muncul yaitu seorang perawat yang dengan tidak sengaja mendengarkan diskusi dari teman-teman pasien terkait dengan kondisi pasien yang terkena HIV/AIDS. Lalu, perawat tersebut menyebarkan melalui media sosial tanpa meminta persetujuan dari keluarga pasien maupun pasien tersebut. Sehingga hal tersebut melanggar kode etik keperawatan di mana seorang perawat harusnya menjaga privasi pasien dan menjaga kepercayaan menjaga kepercayaan pasien yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Terima kasih. Nah, apa dampak dari masalah di atas terhadap pasien? Oke, menurut kelompok kami, dampak dari masalah tersebut pada pasien yaitu pasien menjadi merasa sedih dan malu karena masalahnya terungkap begitu saja, dan bahkan memungkinkan untuk pasien mengalami penyakit mental, misalnya seperti harga diri rendah dan isolasi sosial. Jelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh perawat AREP. Halo, perawat AREP harusnya tidak mengunggah story di media sosial mengenai penyakit yang sedang dialami pasien di rumah sakit, karena itu melanggar kode etik keperawatan, yaitu kerahasiaan yang menjadi privasi klien selama ia dirawat di rumah sakit. Apa yang dimaksud dengan dilema etik? Dilema etik merupakan suatu konflik atau rintangan yang terjadi dalam pelayanan keperawatan. Dilema etik juga mempengaruhi karakteristik dalam pelayanan keperawatan. Karakteristiknya seperti emosional dan stres dan sering marah-marah dalam keperawatan, asuhan keperawatan. Pertama, dapat dilakukan penggantian. Bagaimana langkah-langkah penerapan model pembuatan keputusan etik pada kasus dilema etik? Perencanaan, identifikasi pembuat perencanaan. Implementasi ini bertujuan untuk mengambil keputusan dari keluarga pasien maupun tim medis untuk bertujuan menguntungkan pasien, keluarga pasien maupun tim medis itu sendiri. Dan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kondisi pasien dan mengevaluasi ulang keadaan pasien tersebut. Oke, jadi yang pertama itu ada otonomi. Nah, otonomi ini merupakan praktek profesional. Apa saja prinsip-prinsip legal etik dalam keperawatan? Saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan perawatan dirinya. Kemudian ada berbuat baik atau beneficent. Jadi setiap kali perawat bertindak atau bekerja, itu senantiasa didasari dengan prinsip berbuat baik kepada klien. Selanjutnya keadilan. Nah, prinsip keadilan ini harus tumbuh dan kembang dalam suatu keperawatan karena perawat tidak boleh membeda-bedakan dan harus adil. Selanjutnya tidak merugikan. Nah, prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya, cedera, kerugian baik fisik maupun psikologis kepada pasien. Kejujuran prinsip praktik berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenarannya, menempati janji perawat setia pada komitmennya, dan menempati janji serta menyimpan rahasia pasien. Dan kerahasiaan aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang pasien harus dijaga dan diprivasi. Akuntabilisasi diri, akuntabilisasi merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seseorang Apa aspek hukum dalam keperawatan? dinilai dalam situasi yang tidak jelas ataupun tanpa terkecuali. Oke teman-teman, jadi aspek hukum dalam keperawatan diatur dalam pasal 53, 54, dan 55 UUK. Pasalnya ada di sini ya. Jadi salah satu pengaplikasian advokasi nursing yaitu kerahasiaan, di mana perawat harusnya lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi agar tidak disebarluaskan oleh kita sendiri tanpa persetujuan dari klien tersebut. Jadi perawat nursing advokat atau perawat advokasi yaitu perawat yang menjadi penghubung antara tim dan keluarga pasien.